iPhone 16 akhirnya udah bisa dibeli di Indonesia. Tapi anyway, nggak sedikit juga loh yang kegoda buat hijrah ke sisi Android. Apalagi belakangan ini lumayan banyak opsi-opsi yang menggiurkan dari flagship-flagshipnya Android. Dan terlepas dari kalian itu tim iPhone ataupun tim Android, atau misalnya kalian pengguna kedua-duanya kayak gua, di video kali ini kita bakal mau cobain sekaligus ngasih lihat ke kalian, kira-kira sekarang tuh udah segampang apa sih buat pindah antara iPhone dan Android. Di channel ini kita udah pernah bikin ya videonya sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu sih kelihatannya metodenya masih belum segampang sekarang. Jadi, kali ini kita bakalan kasih guide buat metode paling update, dan kita bakal tunjukin caranya step by step. Nanti kita lihat juga nih, data-data apa aja yang bakalan ke-copy, dan apa aja yang enggak, yang jadinya kalian itu harus pindahin secara manual. Kita mulai dulu dari pindahan dari iPhone ke Android ya. Dan metode yang bakal kita pakai itu adalah yang secara default ada ketika mulai setup HP Android yang baru. Yang di video ini kita bakal tes pindahinnya dari iPhone ke Oppo Find X8 Pro. Karena kita ngambil random aja nih HP yang lagi nganggur di studio buat di clean reset, jadi kita pakai kedua HP ini. Tampilan setup di macam-macam HP Android bakalan 80-90% sama ya. Jadi harusnya itu tetap mirip-mirip walaupun kalau misalnya kalian pindah ke HP Android yang lain. Oke, pertama-tama kita nyalain HP Android yang mau kita tuju ya. In this case, Oppo Find X8 Pro-nya. Dan seperti biasa, bakal disuguhin sama welcome screen kayak gini. Kita pilih bahasa, lanjutin terus sampai ketemu pilihan kayak gini, copy from iPhone or iPad. Terus kita lanjut. Nah, sekarang kita bakal diminta buat connect HP iPhone kita dan Android kita buat nge-copy pakai kabel. Jadi kalau iPhone kita itu masih pakai Lightning, berarti harus pakai kabel USB-C to Lightning, dan kalau udah iPhone 15 ke atas, itu pakai kabel USB Type-C to Type-C. Nah, di sini juga sebenarnya ada opsi kalau kita nggak bisa pakai kabel ya. Tinggal dipilih opsi yang kiri bawah ini, dan kita bakalan diminta untuk download aplikasi Android Switch di iPhone. Terus scan QR code yang ditampilin di sini. Nanti bakalan kita tunjukin juga kalau misalnya pakai metode ini bakal kayak gimana. Tapi untuk sekarang kita lanjut pakai kabel dulu. So, sekarang kita tinggal colok aja kabelnya, dan kita bakal diminta buat trust si HP Android-nya. Masukin pin, dan here we go. Di sini bakalan ada list data apa aja yang bakalan ke-transfer. Nah, tinggal kita continue aja, dan sekarang kita juga bisa transfer WhatsApp ya. Dan penting banget buat di-notice, kalau misalnya mau pindahin WhatsApp itu cuma bisa di langkah yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pindahin WhatsApp, bisa buka aplikasi WhatsApp, dan pilih menu Move to Android, terus scan QR Code ini. Tapi in this case, ini HP kantor kita nggak mau ditransfer WA-nya, karena masih mau dipakai di iPhone, jadi kita skip aja. Oke, ini udah selesai semua ya copy datanya, dan sekarang bisa dilihat listnya ada apa aja yang ke-copy. Ini ada 31 apps, terus ada contacts, photos, videos, messages, calendar, dan juga notes. Sekarang kita cek ya ke-copy atau enggak. Kita ke contacts. Oke, ini ke-copy ya. SMS juga ke-copy. Calendar ke-copy ini ya. Foto-foto dan video juga semuanya berhasil ke transfer. Dan buat notes-notes yang ada, itu juga ke-copy ke aplikasi yang namanya Google Keep. Cuma reminders nggak ke transfer nih ya. Jadi, kalian bisa pindahin ke aplikasi reminder-reminder yang ada di Android. Kalau gue sih biasanya pakai yang namanya Google Tasks. Oke, jadi barusan kita bisa lihat ya, kalau pindah pakai colok kabel tuh kayak gimana. Sekarang kita cobain kalau pindahnya nggak pakai kabel alias wireless. Itu bedanya bakal kayak gimana. So, langsung aja kita balik ke bagian yang tadi ya. Pas dimintain colok kabel, kita pilih opsi Cable Doesn't Fit. Terus, Copy Without Cable. Nah, kita bakal diminta scan QR Code pakai iPhone kita, jadi kita buka kamera dan scan QR Code ini. Dan ini bakal ngebuka App Store buat download aplikasi Android Switch. Kalau udah download, tinggal buka aja, dan kita bakal diminta sekali lagi buat scan QR Code yang sama. Nah, kalau udah, kita bakal diminta buat iPhone-nya tuh join Wi-Fi tethering dari Android buat copy datanya. Jadi kita join aja. Dan setelah berhasil connect, muncul nih ya guys listnya. Kalau wireless tuh pilihannya cuma ada 4 data aja yang bisa kita transfer, yaitu contacts, calendars, photos, dan videos. Jadi, di sini tuh data-data yang ditransfer lebih terbatas ya, di mana SMS, terus notes, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada, itu nggak ketransfer ke HP Android baru kita. Jadi nanti kita mesti download lagi satu persatu secara manual di Google Play Store. Sekarang kita lanjut, pilih continue, dan di sini kita harus kasih izin akses buat copy ya. Jadi make sure kita tuh kasih permission yang allow full access. Dan kita tunggu nih, dia lagi transfer. Nah, karena di sini data yang ditransfer itu cuma 4 tadi, waktunya juga bakalan lebih cepat ya.
Oke, ini dia udah selesai transfer, ini dia data-data yang ditransfer. Oke, jadi di luar hal-hal yang ke-copy lewat dua metode tadi, ada beberapa hal yang harus kita pindahin secara manual. Misalnya, kita punya file-file yang ada di aplikasi Files-nya Apple gitu ya. Itu nggak ke-copy, jadi kita harus copy secara manual. Kita udah pernah share ada cara gampang buat transfer file antara Apple dan Android pakai yang namanya Local Send. Jadi, highly recommended ya buat kalian pakai buat transfer filenya. Nah, terus misalnya ada aplikasi-aplikasi kayak Facebook, Instagram, TikTok, Tokopedia, Shopee, aplikasi banking, apapun itu, di sini bakalan harus tetap login ulang ya. Jadi, mau pakai kabel ataupun wireless, kita bakalan harus tetap login seperti ya login ke HP baru lagi. Sebenarnya emang repot ya, tapi demi keamanan emang harus ada extra step, apalagi ini pindah dari platform yang beda, yang bikin kita jadi harus login ulang lagi. Oke, that's it buat pindahan dari iPhone ke Android. Sekarang kita coba sebaliknya dari Android ke iPhone. Pertama-tama, kita download dulu di HP Android lama kita aplikasi yang namanya Move to iOS. Kalau udah, kita buka dulu, dan ini ada privacy policy, kita agree. Ini ada splash screen-nya ya, yang ngejelasin segampang apa pindah ke iPhone, kita continue aja. Ini ada terms and condition-nya, kita agree. Ini ada send app usage data, bebas sih, kita don't send. Terus allow app location permissions, ini kita continue dan kasih permission. Terus ini kita allow aja. Dan sekarang kita bakal diminta connect kedua HP-nya pakai kabel. Tapi di sini kalau misalnya nggak pakai kabel juga bisa, asal kedua HP-nya tuh terhubung ke WiFi yang sama. Jadi ini kita bisa continue aja. Dan di sini kita bakal diminta buat masukin kode yang muncul di iPhone. Jadi kita buka dulu nih iPhone-nya dan mulai setup-nya. Pertama-tama kita pilih dulu bahasa dan region-nya, terus ini appearance, bebas kita mau pilih kayak gimana. Dan ini quick start buat kalau mau setup dari Apple device lainnya. Tapi kali ini kita mau pindah dari Android, jadi pilih yang setup without another device. Terus yang ini bebas, kita setup later aja. Kita connect dulu ke Wi-Fi. Dan kalau udah selesai, kita continue. Terus ini setup for myself. Bikin Face ID-nya nanti aja, biar cepet. Nih bikin passcode, kita cepetin aja. Nah, sampai di tampilan yang ini, transfer your apps and data, itu kita pilih from Android. Kita continue, dan sekarang udah ada kode verifikasinya. Kita lanjut di HP Android kita, dan masukin kodenya. Ini mereka bakal prepare-nya sebentar. Ini dia nih, list data-data yang bisa kita transfer. Kita nyalain aja toggle-nya satu persatu, dan kasih izin akses biar datanya bisa di-copy. Di sini kita nggak transfer WhatsApp-nya ya, tapi kalau kalian mau, kalian bisa nyalain toggle-nya dan nanti lanjutin instruksinya dari sana. Dan yang terakhir ini kita bisa add file juga kalau kalian mau ada dokumen atau file yang mau di-copy. Kalau udah, langsung aja kita continue, dan ini udah mulai transferring, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini kita udah selesai, kita dapat report nih apa aja yang berhasil ke transfer. Kalau udah, kita bisa continue dan lanjutin setup iPhone-nya dengan sign in Apple account. Kalau belum punya, juga bisa registrasi di sini ya. Kalau udah sign in, tinggal dikit lagi nih. Ini kita cepetin aja, soalnya setting-settingannya ini bebas sesuai preferensi kalian. Ini dia nih guys, tampilan home screen-nya. Di sini udah ada juga aplikasi-aplikasi yang kita punya di HP Android kita, cuma dia tuh ada logo awan di kanan nama app-nya, yang artinya kalau kita pencet, dia tuh ngarahin kita buat download aplikasinya di App Store. Jadi ya, ini aplikasinya nggak bener-bener ke-copy, cuma list-list aplikasinya aja muncul di home screen, tapi pas mau kita buka, itu bakal diarahin buat download masing-masing aplikasinya, kalau belum pernah download aplikasinya lewat App Store. Anyway, kita coba cek dulu nih, mulai dari aplikasi Contacts. Ini ke-copy ya datanya, cuma dia ngurutinnya pakai last name, nanti bisa kita ubah. Terus foto-foto, ini juga ke-copy ya.
SMS juga kita bisa lihat ke copy historinya. Notes sama reminders ini nggak ke copy ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai aplikasi Google Keep buat nyimpen notes, itu tinggal download di iPhone biar backupnya ke sync. So, itu dia ya guys, cara pindah-pindah antara iPhone dan Android yang paling update per video ini dibuat. Yang penting buat di-notice itu kalau pindah ke Android ada dua metode yang berbeda ya. Pakai kabel dan nggak pakai kabel. Dan kedua metode ini tuh dari data yang di-copy ada perbedaan. Dimana yang lebih lengkap itu kalau yang pakai kabel. Jadi kalau kalian mau yang di-copy itu lebih lengkap, pastiin kalian transfernya pakai kabel. Sedangkan kalau dari Android ke iPhone, transfer pakai kabel ataupun wireless, itu bakalan sama aja data-data yang di-copy. Anyway, kalian ada yang udah pernah nyobain metode kayak gini juga nggak? Kalau ada pengalaman yang bisa di-share, langsung aja tulis di komentar. Dan kalau misalnya tutorial ini ngebantu, boleh banget dong buat like video ini dan juga jangan lupa subscribe ke Basendo Tech. Nama gue Edwin, thank you guys for watching. I will see you guys in our next video.